Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Alfiliana, Nur Sulistiawati, dan saya sendiri Ibnul Khuzaimah. Di sini saya akan membahas tentang inti penulisan karya ilmiah, yaitu fokus, lotus, dan modus. Sekarang saya akan membahas tentang fokus. Fokus adalah rangkaian bentuk susunan permasalahan yang dijelaskan sebagai pusat dalam topik penelitian, sehingga harapannya dengan terfokus ini si peneliti benar-benar mampu mengumpulkan data dan menganalisis data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karena itulah, hampir setiap macam metode penelitian kadangkala mencantumkan fokus penelitian, baik itu penelitian kualitatif, deskriptif, kuantitatif, studi kasus, studi kepustakaan, dan lain sebagainya. Berikut beberapa penjelasan tentang contoh fokus penelitian. Contoh fokus penelitian. Pertama, fokus penelitian kualitatif. Fokus penulisan dalam penelitian kualitatif ini adalah pemanfaatan platform ladang jasa sebagai solusi dalam pemberdayaan pengangguran friksional. Hal ini didasarkan pada permasalahan yang ditemui oleh pengangguran friksional berupa tidak adanya wadah untuk menyalurkan keterampilan dan tidak adanya modal usaha, sehingga penulisan terfokus pada platform ladang jasa sebagai solusi atas permasalahan tersebut. 2. Fokus penelitian deskriptif. Objek permasalahan adalah industri pengolahan udang yang menghasilkan limbah cangkang udang dan industri pencetakan koran yang menghasilkan limbah cair yang mengandung logam berat berbahaya, yaitu timbal. Yang ketiga, fokus penulisan penelitian kuantitatif. Penelitian fokus pada penggunaan sistem bank sampah di Indonesia. Penulisan akan menganalisis mengenai kondisi sistem bank sampah dengan metode kuantitatif, baik menganalisis masyarakat Indonesia yang berupa nasabah bank sampah maupun bukan nasabah. Selanjutnya saya akan membahas tentang modus. Modus adalah perhitungan yang bisa berguna bagi kehidupan sehari-hari. Dengan modus, perhitungan rata-rata dalam statistik bisa terselesaikan dengan mudah. Fungsi modus adalah mengetahui nilai terbanyak di suatu data. Dalam ilmu statistika, modus adalah nilai yang paling banyak muncul. Modus seringkali dihitung bersama mean dan median. Modus adalah data yang mempunyai frekuensi terbesar. Modus dapat digunakan untuk menentukan sampel dari suatu populasi dalam statistika. Perhitungan modus dapat diterapkan pada data numerik maupun data kategoris. Modus adalah salah satu ukuran pemusatan yang paling sering digunakan dengan menggunakan karakter data yang paling sering muncul dalam suatu kelompok data. Modus dari kelompok tersebut. Berbeda dengan median, penentuan modus tidak perlu melakukan pengurutan terhadap kelompok data, melainkan cukup menggunakan pengamatan terhadap data yang paling sering muncul dalam kelompok. Contoh, kelompok data 88798799797969. Modus pada data tersebut adalah angka 9. Angka 9 muncul sebanyak 5 kali, sedangkan angka 7 muncul sebanyak 4 kali, angka 8 muncul sebanyak 3 kali, angka 6 dan 5 sebanyak 1 kali, sehingga modus data adalah 9, karena 9 adalah data yang paling sering muncul dibandingkan data yang lainnya. Modus tidak selalu ada untuk semua jenis kelompok data. Berbeda dengan nilai rata-rata dan median bisa dicari untuk semua kelompok data. Misalnya, nilai ujian matematika 5 orang anak adalah sebagai berikut: 40, 41, 80, 43, dan 90. Sekelompok data ini tidak memiliki modus karena seluruh datanya hanya muncul 1 kali. Jadi, dalam penulisan karya ilmiah, modus berfungsi untuk mengetahui nilai terbanyak dari suatu data yang telah diteliti. Berikutnya saya akan membahas tentang lotus. Lotus atau diagram lotus adalah suatu cara yang cepat menentukan pilihan mana yang terbaik. Secara umum, menciptakan diagram lotus memberikan peserta pemahaman yang lebih holistik dari pilihan yang tersedia untuk mereka dan cara untuk mengartikulasikan mengapa mereka mendukung salah satu pilihan atas yang lain. Tetapi juga dapat digunakan setiap kali Anda perlu untuk mengeksplorasi dan memperluas ide semaksimal mungkin.
Diagram lotus atau diagram teratai adalah cara untuk membantu memecahkan topik informasi yang biasanya digunakan untuk studi tambahan. Cara membuatnya: pertama, tentukan topik yang akan dipelajari. 2. Brainstorm atau carilah gagasan atau carilah ide penyelesaian sebagai topik utama. 3. Buatlah template atau membuat diagram teratai sendiri. 4. Tempatkan topik utama di pusat diagram teratai, dimulai pada diagonal keluar spot atau buat bercabang dari pusat diagram. Jumlah masing-masing sekitar spot sekitar 1-8 cabang. 5. Diskusikan informasi tentang masing-masing subtopik untuk belajar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.